Kita lihat lah nih foto-foto termahal ini. Foto termahal ya. Itu ada beberapa lah. Hmm. Kita lihat dari yang paling bawah nih. Ada 2-3 guys. Banyak ya. Tapi kita lihat yang paling bawah nih. Seharga karya Edward Weston berjudul Nude 1925 terjual 22,5 miliar. Ini yang terbawah nih, udah Badan siapa ke ini? harga miliar. Nah, Sampai 22 miliar. ya 22,5. foto nude ini, ya badannya siapa ya? Ada nggak sih badannya dia? Gak usah dicari bro. Nggak usah. 22,5 miliar ya. Iya, Tuh. banyak ya. Tuh dia aja berani ngasih 22,5. Tapi ya nggak tahu kan. Maksudnya ini yang memberikan nilai siapa? Gue rasa kayak gini. Gak tahu sih. Ya cuman Lelang maksudnya, kali ya. cuman selepas dari itu deh, maksud gua ini foto kenapa bisa mahal? Bisa seharga segitu gitu. Ini belum termasuk yang termahal ya, teman. Mahal kan 22,5 miliar. Tapi itu tahun 1925 ya. Jadi mungkin kita nggak bisa relevan sama pemikiran orang pada zaman itu. Mungkin tidak tidak umum mungkin pada saat itu foto-foto vulgar kayak gini. Jadi bisa dihargain gitu. Nggak tahu sih. Iya sih. Ya. Tapi ini kan nggak terlalu vulgar sih ya. Kalau lu Ya lihat, vulgar lah ini. kalau lu lihat apa ya? Ya badan sih memang. Pantat kan itu. Iya. Ini yang kanan nih. Iya sih, itu Sini. bagian pantat, itu punggung. Iya dia lagi kayak lagi gitu kan. Lagi apa? Tiarap ya? Tengkurap. Tengkurap. Iya. Ya. Terus yang Udah, berikutnya nih. Gas. Bukan muhrim. Masih dari masih dari Andreas. Oh, jadi kita nih. Enggak dong, beda dong. Iya, beda. Maksudnya ini ntar si Andreas Gursky itu ada lagi fotonya. Oh gitu. Kali ini karyanya berjudul Shanghai 2000, terjual 22,9 miliar. Ya mirip-mirip ya harganya. Aku sih nggak ngerti kenapa bisa 22. Enggak, maksudnya nih, ini tahun 2000 nih. Karya tahun 2000, yang tadi Nude 1925, maksudnya harganya sama dengan tahun yang berbeda. Ini hitungannya murah ya. Ya kan? Iya kan? Hitungannya 19 di tahun 2000. Lah, tahun dulu. 1925 masih pakai film loh. Tar dulu. Ini terjualnya kapan? Oh iya benar. Dua ini terjualnya kapan? Nggak dikasih tahu ya. Ya yang pasti kan ini karyanya 2000. Tahun 2000, ini karya tahun 1925. Ya berarti ya entah tahun berapa laku terjualnya kan nggak tahu ya. Cuman yang pasti karyanya itu di tahun 2000 nih. Sedangkan si Nude itu 1925. Lah harganya mirip dengan hasil yang dimana karya yang 1925 kan masih pakai film ya. Di 2000 mungkin ya nggak tahu sih, masih ada sih film, cuman nggak tahu dia fotonya pakai digital atau enggak kan. Cuman harganya sama gitu, miris nggak sih? Ini apa sih, hotel ya ceritanya? Mall apa? Hotel ya, kayaknya sih pintu-pintu itu. Kayak bukan mall deh. Ini Kayak gedung lah, kayak semacam ya itu lantainya lah ya. Gedung yang berspiral ya. Bentuknya spiral. Ya itu maksudnya tuh, ternyata ya karya itu dihargainya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya yang tadi gue bilang 2000 dengan di tahun 2000 dengan tahun 1925 harganya mirip. Ini pakai Visa ya? Mungkin ya.
bisa distort kayak gitu. Iya ya, dari atas sampai bawah ya. Gue nggak, kalau seandainya itu ini lantainya tadinya lurus-lurus aja gitu, terus yang buat mahal itu karena distorsinya gitu loh. Ya karena ini yang lu lihat dimensi kan, jadi nggak flat. Ya nggak 23 miliar juga sih. Iya. Tapi bisa buat ini loh. Bisa ya? Iya kan? Bisa kan kalau lu foto nih? Iya, gue juga bisa. Ya. Kalau kita ada di sini juga bisa kita foto. Iya. Mungkin kita ketolong teknologi kali ya. Sekarang kan lebih mudah. Iya. Benar. Jadi kayak kita ngeliat kayak bisa juga deh. Tapi apakah foto kita juga bisa dihargai sama dengan si karya dari Andreas Gursky ini? Kalau walaupun kita foto yang sama ya, kita kesana nih. Kita ambil foto yang sama. Ini treatment cuci uang gak sih? Gue agak skeptis. Coba yang 20. Ini apa sih ini 23? Coba lu 23. Terus 21. Dua-duanya mana? Makanya nih. Yang atasnya sih lancar-lancar aja nih, 21, 20. Ini sama nih karyanya. Oh beda nih ini. Fotografer Rusia. 2009. Dia foto di helikopter. Kok sotoy? 2009 ya udah ada helikopter. Ya iya. Bukan drone kan? Bukan sih harusnya. Atau udah punya drone? Nggak tahu sih. Atau ya di atas gedung lain. Tower pengintai gitu. Dari atas tower enggak ya? 24,5 miliar. Gue juga 2009. Gue gak paham kenapa 24,5 miliar. Iya kan? Albert and George berjudul Red Morning Hate. 1977. Terjual 25,3 miliar. Kalau ini masih oke sih ya. Nah ini ada artnya kan kalau iya kan, ada artnya kan. Lu lihat kan. Ada merah-merah, di tengahnya ada 4 frame. Nah, ini di kolase ya atau gimana ya? Di kolase sih kayaknya sini fotonya. Jadi ini bentuk foto-foto berarti ada 16 foto ya? Iya. Dijadiin satu gitu ya? Dengan 4 fotonya lagi, di tengahnya tuh hitam putih. Ya foto kolase ini adalah view grid Instagram tahun 1997 ya. Bener lagi. Ya. Grid view ya. Iya. Kita kan kalau bikin Instagram, kalau ngeposting kan untuk biar kelihatan bagus fitnya ya kan, kita susun tuh. Dia bahkan udah ngikutin Instagram yang sekarang nih. 4:5 nih. Bener juga sih. Udah ngikutin Instagram yang sekarang ya. Ini termasuk apa sebutannya? Modern. Berpikir visioner. ke depan. Visioner guys. Ya, visioner guys. Iya kan? Ini oke lah. Ini oke sih. Soalnya ya gue bisa ngeliat konsepnya. Benar-benar kita bisa ngeliat maksudnya. Iya yang nude tadi oke lah, ada artistiknya. Iya, cuman iya. Kalau 20 misalnya lebih dengan kepala gue ini, ya gue lebih bisa memahami kalau yang ini dihargai mahal. Lu pengen beli yang ini gitu kan? Kalau gue punya duit, gue lebih mungkin beli yang ini daripada yang nude tadi. Tapi gue nggak tahu ya kalau gue itu bukan fotografer, mungkin bisa beda cerita. Lah memang yang beli fotografer? Nah enggak kayaknya kan? Enggak kan? Enggak kan? Ya fotografer paling tajir. Ya enggak, maksudnya enggak. Yang beli karya ini juga bukan fotografer kan? Harusnya. Iya. Kalau enggak, kenapa dia nggak ciptain sendiri aja kan? Maksudnya tuh itu tadi, gue tuh tadi mau kemana ya ngomongnya tadi ya? Coba kemana? Yang ya tadi itu maksud gue,
Misalkan nih ada lu di tempat pameran, exhibition photographer. Exhibition photographer sih. Fotografernya dong yang Oh, dipajang. ya benar ya. Pameran foto, Pameran foto, ya, exhibition fotografi, galeri. galeri. Ada banyak karya nih tersusun Hmm. dengan harga macam-macam. Iya kan? Karena memang tujuannya adalah untuk dijual tuh foto-fotonya. Ya. Kayak lu masuk ke galeri lukisan lah. Iya kan? Nah, di situ harganya macam-macam. Dan ini pun harganya mirip-mirip kan yang dari tadi kita lihat kan. 25 miliar, 24, 23, 22, ya kan? Ya lu bilang tadi lu lebih memilih karya ini gitu untuk lu beli kalau misalkan lu punya uang. Jadi kan ya pembahasan kita yang kemarin-kemarin, seni itu perspektif dengan apa yang kita lihat kan. Maksudnya keindahan yang kita pengen dapetin, yang pengen kita nikmatin kan tuh perspektif dari kitanya kan. Sehingga akhirnya ya lu lebih memilih foto ini gitu tadi untuk lu beli dari semuanya. Karena ini pembelaan dari gue ya. Kalau gue lebih suka sama karya seni yang berkonsep. Gue nggak masalah lu tuh mau konsepnya kayak gimana. At least gini, lu boleh liar di seni, tapi lu nggak sembarangan. Gitu loh. Oke. Lu nggak asal, ibaratnya kalau foto lu nggak asal jepret. Jadi yang gue tuntut, yang gue tuntut itu tuh lu punya konsep dan lu nunjukin konsepnya. Dengan lu nunjukin konsepnya dan lu bisa menerangkan konsepnya itu dengan hanya gue melihat. Itu keren. Kalau lu cuman kayak tadi nih. Nah yang ini nih misalnya nih. Konsep lu apa? Iya. Lu cuman pengen ini. Kalau ini gue bisa ngelihat, ini kan perspektif jadinya kan. Iya betul, ini masih oke lah. Kalau yang bawahnya lagi ini kan ini artistik. Iya benar. Yang ini. Iya sih. Tuh lu diam. Makanya itu ya. Atau mungkin kita nggak tahu tempatnya. Ini soalnya kan fotografer Rusia nih. Mungkin sebenarnya ini tempat yang nggak boleh difoto apa? Enggak ya? Atau susah untuk fotonya pada saat itu atau kayak gimana? Apa yang membuat ini jadi 24,5 miliar? Coba lu presentasiin ke gua. Apakah ini jadi mahal karena teknologinya pada waktu itu tuh belum? Iya. Karena gue paham mungkin kalau di helikopter mungkin shaky kali ya. Iya. Tapi nggak juga, 2019 image stabilizer juga udah ada. Enggak, maksudnya kan ini juga pagi, siang hari, maksudnya cahaya masih terang, speednya tinggi lah pasti. Iya, dramatik dari lightingnya juga nggak relevan menurut gua. Ya cuman mau bagaimanapun udah laku juga nih fotonya. Udah terjual. Ya gua rasa money laundry. Oke, yang tadi nih ya, yang merah udah nih. Karya fotografi Thomas Truth yang berjudul Pantheon Rome 1990 sampai dengan 1992, terjual 25,4 miliar. Gue masih nggak tahu kenapa ini juga mahal, cuman ini fotonya keren. Keren ya menurut lo? Keren. Bukannya dokumentasi biasa nih? Ya. Kayak fotoin misalkan di tempat lokasi mana, tapi ya orang-orang pengunjung masih ada. Gue appreciate sama lighting vignette-nya. Cahaya itu ya? Iya. Okay. Ini dia berhasil untuk ngambil gradasi shadow. Ya mungkin karena memang. Dan tahun 92 ya. Masih film sih itu. Iya. Oke. Gak apa warnanya loh. Gokil. Ya kalau pakai DSLR gampang ini. Iya. Ya cuman nggak 25,4 miliar juga. Tapi dari ini sama yang merah, lu suka yang mana? Lu bakal beli yang mana? Gue so far masih
Yang merah ini. Yang merah kan. Iya benar-benar sama sih. Gue tertarik juga nih yang merah. Terus kemudian berikutnya karya Andreas. Oh ini yang karya Andreas Gursky lagi nih. Yang lebih awal yang berjudul Rhine Eye ya. 1996 terjual 26,9 miliar. Ini cuci uang lagi. Enggak ya? Apa sih namanya nih? Ladang gurun ya? Ladang rumput atau sungai juga sih itu ya? Ya kayaknya ya danau, sungai di tengah-tengah kayak di anime Jepang lah. Kan suka ada gitu kan di tengah kota. Oh iya betul. Ini langitnya mendung tuh. Mahal ya. Masih tetap yang merah ya, yang pengen dibeli ya. Tapi gue appreciate ininya sih. Gue sangat menghargai dia komitmen untuk apa namanya? Ya ini jatuhnya landscape pada umumnya aja kan. Iya, jatuhnya sih landscape. Cuman dia tuh yang flat gitu. Nah, tadi itu si karyanya Andreas Gursky yang tadi kita lihat itu ini nih. Yang perspektif melengkung itu. Nah, sepertinya gayanya dia berfoto tuh memang seperti itu. Perspektif. Iya, maksudnya dia memfoto flat lurus ke depan aja. Tapi ini kan bedanya adalah pada saat itu bidangnya melengkung kan atas ke bawah kan karena tingkat kan. Begitu ngambil sudut lurus aja dapatlah melengkung-melengkungnya kan. Sedangkan yang ini beneran dilurusin ya. Bener-bener ya karena bidangnya memang lurus. Begitu dia foto dari depan lurus gitu ya jadinya lurus juga nih garis-garis. Kayaknya dia tuh emang suka memfoto apa yang dia lihat itu secara lurus. Jadi begitu dia melihat jalan nih misalnya kemana tempat, dia jalan ke sini ladang hijau rumput dan ada sungai di tengahnya. Itu kayak kalau yang gue tangkep si fotografer ini memang ya suka foto dengan edge view, mata memandang, cuman lurus aja gitu. Oke. Dan jadinya yang kita lihat ya seperti ini. Sedangkan yang tadi dia ambil lurus view, dia berarti berdirinya tuh di tengah gedung sini nih, di lantai tengah. Terus dia memfoto secara A angle lurus, sehingga karena dia ini di dalam ruang gedung tinggi yang spiral, jadinya ya dapatnya seperti ini viewnya. Sedangkan yang di sini ya bedanya di situ dia flat. Cuman kayaknya emang fotografernya suka foto yang kayak seperti itu. Jadi secara konsistenitas dia berkarya memang seperti itu. Kalau yang kenapa bisa mahal gitu sih kayaknya. Kalau gue respect sama konsistensi dia dari keselarasan dari pembagian. Jadi ini kan hijau nih ada 3, yang non hijau juga ada 3. Oh oke. Iya. Benar. Tapi selebih dari itu gue masih nggak paham ini kenapa 27 miliar. Oh iya sih. Ya mungkin salah satunya adalah si fotografernya punya nama. Enggak bukan punya nama. Jadi kalau yang gue lihat dari 2 karyanya dia, secara konsistenitasnya dia tuh memfotonya ya seperti itu. Jadi mungkin sudah banyak di galerinya atau kita sebutlah harddisknya gitu. Tuh isinya fotonya itu semua tuh. Dia ada jalan kemana mana. Lalu ada orang mungkin ya tertarik dengan kedua foto ini. Oke. Yang kayak dia mungkin pameran kan pasti kan. Si fotografernya kan buka galeri lah gitu. Iya. Terus yang dilihat karyanya ya memang selaras. Cara gaya dia foto itu seperti itu gitu. Oke. Mungkin 27 miliar nih ya.
Ya mungkin ya itu tadi, rela dia membayar. Iya kan? Ya itu tadi yang gue bilang, apakah seni itu milik orang yang punya uang? Enggak lah. Enggak ya. Tapi kalau buat nominal jatuhnya yang punya kuasa, yang punya uang untuk menilai. Iya, karena ya dia suka kan, daripada ntar itu karya diambil, kan dia suka nih, wah, terus daripada diambil sama yang lain, gua hargai mahal aja nih karya gitu. Ya soalnya juga seniman yang beneran seniman ya, yang idealis parah lah malah, tuh banyak yang miskin karena nggak, bukan masalah material uang, karyanya dia bahkan mungkin nggak peduli juga karyanya itu ada yang suka apa enggak. Iya banyak seniman idealis yang miskin. Iya sih. Ya karena ya, bukan suatu hal yang aneh juga, kayak emang tujuan dia bukan itu. Dia terus seniman kan kayak gitu kan. Oke. Berikutnya karya Cindy Sherman berjudul Untitled. Oh, Untitled #92 1981, terjual 28. Nah, ini nih 28 miliar. Tapi foto orang nih. Akhirnya kita ngeliat foto orang ya. Iya. Wajahnya ada loh. Mahal ya. Ya seenggaknya ini ada konsepnya lah ya. Iya, ada konsepnya. Nah ini yang mesti gue yang mesti dipertanyain ini. Jadi ini yang bagus fotografernya apa modelnya? Bisa mainin mimik ini. Ya gue nggak tahu sih ini ceritanya kayak ketakutan atau kayak gimana, mau lagi ditangkap mau diperkosa. Cuman kalau dilihat ya kayak screenshotan scene film lah gitu ya. Iya. Benar loh. 28,7. Ini yang beli bapaknya kali ya. Mahal sih. Gak tahu kenapa bisa. Nah, kalau ini kan kita tahu lah karya fotografer tak dikenal. Loh, oh nggak dikenal ya fotografernya. Ini kenal ya. Hebat loh. Fotografernya tak dikenal. Tapi lu tahu. Gokil. Tapi gue tahu Billy the Kid-nya. Si Billy the Kid-nya. Ya, kalau ini terjual mahal gue paham karena dia punya value di sejarah. Ya, betul. 1879 ya. Terjual 32,2 miliar. Oke, kita tahu lah nih Billy the Kid lah. Kita ada tahu nilai sejarahnya lah. Jadi siapa nih Billy the Kid? Outlaw waktu zaman cowboy. Bener kan? Iya bener. Kalau kesannya kayak tes gue loh. Enggak, gue juga salah satu orang yang kayak tertarik dan suka gitu kalau nonton film yang menceritakan si Billy the Kid ini sendiri gitu. Iya sih, udah sering banget diangkat. Ya sebenarnya dia jahat banget ya. Oh, gue nggak tahu sih ya. Zaman dulu kan, zaman cowboy di Amerika pada waktu itu ya emang ladang tembak. Iya sih. Nggak semua dar der ya. Sih kan cuman masalah sheriff sama marshalnya doang di situ. Yang jagain kota. Cowboy ya. Cuman fotografernya nggak tahu ya. Seriusan nggak tahu ini. Ya. Yang motret. Gue rasa juga dibunuh masih Billy. Nggak heran gue. Masa kayak foto dong. Kalau nggak lu gue tembak. Tier jelek nih tembak. Enggak, dia mungkin si Billy-nya yang minta. Ya pastilah. Karena dia pose nih. Nah, ya pasti. Oh, dia sadar akan minta difoto ya. Udah difoto. Sudah? Udah nih, udah difoto kok. Oke, terima kasih. Dar. Gua rasa
ini kan masih prestis ya zaman dulu yang bisa difoto. Nggak semua orang punya keberuntungan untuk bisa difoto. Iya sih. Ya oke lah, ini 32,2 miliar. Iya benar. Foto potret loh ini. Mm-mm. Bagus ini. Yang beli museum kali ya? Mungkin ya. Karena emang Billy the Kid kan terkenal banget kan soalnya kan. Oke lah nih. Oke, berikutnya. Oh, karya Andreas Gursky lagi nih. Laris ya fotonya ya. Iya. Terjual juga nih. Paris Montparnasse 1993. 33,8 miliar. Itu laku loh dia 3 karyanya. Gokil ya si Andreas Gursky ini. Yang ini kayaknya yang beli ini yang suka perfeksionis kali ya. Atau yang OCD orangnya. Dia suka sesuatu yang rapih dan tepat. Kayak kalau lurus-lurus nggak ada miringnya sama sekali. Mungkin itu kali seni yang dijual itu. Bener-bener keselarasan garis lah. Iya. Ya, makanya misalnya bengkok-bengkok, kalau lurus-lurus. Dengan dia melihat lurus itu eye level itu tadi. Iya. Angle-nya dia. Berarti yang Shanghai tadi tuh dia lagi mabok ya. Jadi iya, ini bagus nih masih foto. Apa wave ya, wave. Ya itu makin kesini kayak ini karya ketiga kan. Karya ketiganya si Andreas Gursky. Makin naik nih. Iya makin naik dan ya memang dia gaya fotonya seperti itu kan. 33,8 miliar. Masih nggak paham. Ya udah. Masih nggak paham. Enggak. Mulai ini udah karya ketiga ini. Masih nggak paham juga. Ini ada orang ketipu sampai 3 kali. Tapi emang lu kayak nggak suka gitu nggak sih ngeliatin yang kecil-kecil gini nih, kotak-kotak? Ini jadi abstrak ya. Cuman ya gue mungkin nggak ada di kapasitas untuk menilai di tahun segitu. Gue bisa bilang kalau ini nggak relevan buat gue yang sekarang lah. Kalau gue untuk menghargai 1 miliar aja belum bisa gue hargain nih. Iya ya. Tapi gue soalnya mulai tertarik dengan karyanya dia nih. Oke. Andreas Gursky. Gue appreciate tapi. Iya. Gue respect sama karyanya. Karena untuk konsistensi kayak gini, menurut gue bagus dia ngasih cuma segini. Memang ada konsepnya lah seenggaknya. Yang maksudnya yang kayak kemarin kita bahas tuh bagaimana mata memandang. Dari segi mata fotografer yang gue bilang tuh, mata fotografer tuh pasti akan beda dengan mata yang lain gitu, mata orang-orang pada umumnya gitu. Mungkin ya orang lain lewat sini ya udah terbiasa aja. Tapi si Andreas Gursky ini ternyata angle yang melihat sesuatu hal yang beda lah yang dia lihat pada saat dia berdiri di mana lah gitu ya kan. Iyalah sampai 3. Ini berarti sudut pandang dia 3,4 miliar. 3,4 miliar ya sudut pandang dia. Mahal. Jadi fotografer melukisnya di matanya sudah ya. Iyalah. Ya. Jawab lah tuh ya. Fotografer melukis lewat matanya. Gini. Melukis tuh pakai matanya. Oke, foto berikutnya. Wah, karya dia lagi. Udah 4 laku ya berarti ya. Karya Andreas Gursky berjudul Chicago Board of the Trade 1997 terjual 35 miliar. Oke, ini foto keempat dia yang laku, bro. Gue sampai mau minum. Oke, ini akhirnya dia keluar dari zona nyamannya ya. Bener juga. Karena ini angle atas. Iya, dan ini apa? Semerawut ya. Semerawut ya, maksudnya objeknya rame banget. Iya, dan nggak yang rapih gitu. Nggak rapih seperti foto-foto sebelumnya ya. Tapi tetap ada esensi kedisiplinan garis, tetap ada konsistensi garisnya. Oke. Lu melihat itu ya? Iya, benar. Iya. Masih ada iya. koordinasi. Benar.
Iya benar. Tapi tetap nggak 35 miliar. Gue masih against banget sama nih orang nih. Itu dia makanya kan. Tapi ini apa ya? Supermarket ya? Supermarket atau apa ini? Kayaknya ini kayak bursa efek deh. Kayak yang di apa Wall Street gitu. Kayaknya ya. Habis ada trade. Oh iya benar. Chicago Board of Trade. Oh iya. Tapi kalau salah maafin gue ya. Ya. Oke lah. Karya keempat dia nih laku. Kaya ya? Hah? Gue foto kotoran kerbau lagi ya, Bah. Oke, berikutnya ya. Cindy Sherman, karyanya Cindy Sherman berjudul Untitled lagi nih. 1983 ya. Tadi emang ada horor nih emang ya kayaknya ya. si Cindy Sherman ini ya. Untitled 1981. Yang itu tadi 1985. Ini sequelnya nih kayaknya nih. Mungkin ya. Ini terjual 38 miliar. 39 miliar. Sequelnya ya. kelanjutan dari cewek yang tadi. Ini creepy sih tapi. Creepy banget sih. Ini foto sayang banget ya kelihatan dia pakai wig. Dia memang suka. Iya ini yang enggak thriller gitu ya. Horor lah. Ini horor sih. Iya. Ini foto di kejadian ya? Maksudnya? Ya kejadian. Kejadian enggak ya? TKP. Oh enggak sih kalau gue bilang ini konsep aja. Kalau emang ya gue nggak tahu ya. Masa ya kalau misalnya foto-foto TKP gitu bisa dijual, nggak etis nggak sih? Makanya itu sih, bener juga sih. Tapi ini mukanya kayak bukan muka orang ya? Kayak manekin ya? Orang ya? Orang, rambutnya aja wig. Ngeri sih tapi ini foto. Tapi dihargai 38 miliar loh. Ya oke lah. Jual loh. Ini akhirnya kita masuk ke foto yang ada literasi seninya ya. Ini kan konsep seni kalau kayak gini. Iya. Nah, ini gue suka nih captionnya. Nggak ngasih tahu apa-apa, untitled. Biar kita mikir aja ya. Lu tadi bilang kan ini apakah ini di TKP? Kalau gue bilang ya ini konsep. Ini adalah cewek yang pakai wig dan geletakan. Melek. Bernyawa atau enggak? Nggak tahu ya. Tapi di lehernya Iya sih. Seolah-olah berhasil untuk membuat gambarnya seolah-olah kayak udah nggak bernyawa ya. Ya oke lah. Tapi nggak tahu siapa sih yang lu mau pajang foto di ruang tamu lu gitu. Serem ya. Serem sih kalau dipajang, bener dipajang mah. Berikutnya ya. Nah, foto kelima musuh gue dari Andreas Gursky berjudul Los Angeles ya. Ini di atas Bukit Bintang nih. 1998. Nggak tahu sih di Bukit Bintang atau di mana ya. Naik pesawat. Terjual 40 miliar. Oh, makin mahal karyanya dia. Los Angeles, oke. Tetap balik lagi ya, dia di garis ya. Garis lampunya nih, ya kan? Nah ini orang-orang Amerika udah ngeliat ini belum sih? Bisa ini kan udah ngebuktiin banget kalau misalnya bumi itu nggak datar. Oh iya benar tuh. Ya mohon maaf kalau misalnya ada audiens yang nggak setuju kalau percaya buminya datar ya nggak apa-apa. It's okay. Oke. Tapi si karya Andreas Gursky ini memperlihatkan lah ada lengkungan. Kan dia suka banget garis lurus kan dari tadi. Masih ada kok. Iya tapi maksudnya dia ada lengkungnya tuh bumi. Kesel nggak dia nih? Anjir ngelengkung. Kenapa nggak lurus aja sih? Kenapa nggak datar aja gitu ya?
Tapi indahnya kan di situ. Oke. Dia masih punya keotentikan karyanya dia. Iya, konsistensi Iya. dia ya. Apa udah jadi terms belum sih gayanya dia ini? Oh, ini gayanya si Andreas Gursky nih. Udah kayaknya sih. Oh, udah. Kayaknya si karya dari Andreas Gursky ini yang gue lihat dari 5 karyanya dia. Iya, maksudnya terms ini udah dipakai belum, kayak tolong foto ala Andreas Gursky. Oh, yang kayak gitu. Udah jadi masuk itu nggak? Soalnya kan yang black and white. Tahu deh. Oh, ada black kan? and white kan ada tuh si siapa ya? Adam Ansel. Nah, kayak gitu. Contohnya Adam Ansel lah kan, black and white-nya dia tuh. Ya, ini dia udah masuk ke situ belum? Nggak tahu ya. Nggak tahu sih ya. Udah masuk atau belum ya? Mungkin udah kali ya, karena foto dia gitu semua sih komposisinya. Itu kan yang kita tahu. Iya sih yang kita lihat sih. Ini kelima ya? Kelima ini. Kalau sampai keluar lagi gimana nih? Kayaknya hari ini yang menang Andreas Gursky. Lu sadar gak dia tuh udah dapat 160M seenggaknya dia tadi. Iya ya, kaya makanya gue bilang. Besok gue jualan foto lah. Mulai besok ya kita jualan ya. Jualan. Yuk kita lihat lagi nih foto berikutnya nih. Karya Edward Steichen, The Pond, Moonlight 1904, terjual 41 miliar. 1904. Oh, ini. Masih pakai film. Kameranya jadul banget sih, ini masih kayak yang tadi. 19-an, tahun 19-an karyanya. Danau ya? Ya, pon ya, danau lah. Mungkin ini butuh ada restorasi foto ya, karena ini gue ngelihat ini kayaknya emang rusak ya fotonya ya. Ternyata bisa dipencet, kalau gitu gue pencet tadi. Benar juga loh. Soalnya tadi captionnya ada moonlight. Hah? Oh iya benar, moonlight ya. Oh, moonlight. Gue baru sadar. Malam nih, berarti ya? Malam hari ya. Gelap banget dong. Nah, cuman ini apaan? Matahari bukan? Kan moonlight. Bener juga sih. Berarti itu bulannya kan? Hah? Yang kalau itu bulannya harusnya ini setara nggak dengan foto bulan pertama? Enggak dong. Udah nggak ada lagi tabnya. Ya. Iya. Oke, moonlight ya. Bukan moonbeam ya. Oke. Enggak gitu tapi ya. Tapi ini fotonya kalau di kan ini malam hari ya. Dan langitnya masih kelihatan. Berarti ini speednya bulb ya. Kalau di kamera digital sekarang tuh bulb. Jadi kayak didiemin lama sampai cahayanya udah cukup masuk, baru kita lepas sendiri gitu shutternya. Foto bulb pada 1904 ini kalau misalkan emang dia fotonya seperti itu ya. Karena nih langitnya sampai terang loh. Kayak gue tadi mikirnya kalau nggak lihat judul sore di danau, di pinggir danau sore hari masih kayak mau tenggelam. Ternyata pas lu bilang moonlight, bener juga ya malam. Tapi zaman dulu polusi cahaya tuh dikit tuh. Dikit. Lu sempet ingat nggak dulu waktu kecil lu malam tuh terang? Ingat nggak? Aduh, gue nggak inget lagi kalau malam tuh terang. Soalnya gue waktu kecil begitu dah malam nggak boleh keluar. Ya udah jambore deh, pas jambore. Oh itu mah ada di area ini dong, bebas polusi kan.
Maksudnya polusinya dikit, polisi. Ya kan? Iya, di tengah hutan lah. Iya kan. Ya itu wajar sih kalau dapat langit terang. Iya, nggak ada. Iya benar kayak benar. gitu. Ya ini juga di alam terbuka ini. 41,1 ya. Ya ini oke lah kalau misalkan pada tahun foto tahun 1904 di mana kameranya masih sulit untuk mendapatkan ini aja udah terbaik nih hasilnya kan. Ya, dan kita juga mesti tahu juga nih konteksnya, ini udah foto dalam kondisi yang terburuknya apa memang kayak gini fotonya. Kalau gue bilang sih ini udah, kertas foto kan ada durasinya ya. Dan kalau misalnya ngejual itu dapat filmnya juga nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya kalau misalkan dapat filmnya lu bisa jual berapa, bisa cetak terus dong. Ya makanya kalau beli itu juga dapat filmnya nggak? Kayaknya enggak deh. Bahkan filmnya mungkin udah nggak ada. Nah kalau gitu apa? Bisa jualnya banyak dong, nggak cuma satu. Si orangnya, fotografer ya kalau misalnya nggak ngasih filmnya si ya. Figurski lah. Bukan Gurski nih. Iya bukan emang. Oh iya kayak si Gurski. Si Gurski gitu. Iya. Kan harus ngasih juga dong filmnya. Iya benar. Ya kalau nggak bisa dicetak lagi sama dia. Bener. Mungkin dia mencetaknya itu mungkin dia limitin kayak cuman ada 5 karya gitu. Gue cuma mau nyetak 5 karya ya yang ini. Ya, tapi 5 foto nih gue cetak nih 5 foto. Tapi kan maksud gue ya, lu kalau lu ya gini deh, ini gue punya lukisan nih misalnya nih. Kalau sampai dibeli itu kan berarti kepemilikannya sudah berganti kan. Iya betul. Penciptanya gue, tapi kepemilikannya udah bukan gue. Karena udah dibeli nih karya lu. Itu kan jadinya kan adil dong. Iya. Jadi ya lu jangan nyetak lagi kan, maksudnya gitu kan. Iya, kalau lu mau nyetak ya yang punya yang udah beli kan. Yang udah beli, lo mau nyetak lagi serah gitu. Kayaknya nggak bisa juga dicetak lagi. Kayaknya kesepakatannya ya udah cuma satu karya aja yang boleh kecetak. Jadi nggak boleh dicetak lagi deh. Ya menurut gue kalau misalnya yang pemiliknya ini mau nyetak terus dia mau jual lagi 10 miliar 20 miliar, kalau ada yang mau beli ya udah rezekinya dia. Iya sih benar. Yang bikin itu jadi nilainya turun kan ya pemilik berikutnya kan. Tapi yang bisa dicetak berkali-kali ya film? Iya. Bisa ya? Bisa. Itu yang di ruangan merah itu. Iya. Maksudnya bisa. Si negatifnya udah pernah kecetak nih. Bisa lagi ya? Bisa dicetak berkali-kali ya? Bisa. Film tuh. Cuman, bisa ya? Kalau nggak salah cuman kualitasnya menurun. Kalau nggak salah ya. Yang di ruangan merah itu. Iya. Ruangan merah itu kalau nggak salah sebutannya tuh Photoshop. Iya buat ngedit. Pada saat proses cetaknya itu kan. Iya apa? Cuci film. Gitu. Ya fan aja kan menurut gua. Iya sih. Ya, udah berpindah ya. Enggak sih udah berpindah bro, tangan dari. Bayar 40 miliar bro. Iya bener sih. Kita lihat lagi nih foto berikutnya. Oh Cindy Sherman lagi nih. Yang jadi foto termahal di dunia yaitu Untitled Film Still. Dia emang suka dengan Untitled ya. 1979 41 miliar nih. Lagi-lagi wanita ya. Ini asal mula Silent Hill ya. Asal ini vibesnya Silent Hill banget. Iya. Memang dia suka foto ini ya. Di foto yang sebelumnya itu tahun berapa? 1979. 1985. Sebelumnya lagi 1981. Oke. Yang termahal dia itu justru malah yang 1979 ya. Yang masih black and white ya. Foto-foto sebelumnya. 10 memang, tahun sebelumnya lah ini. Gayanya tuh memang gaya-gaya depresi ya. Iya makanya itu dari tadi gue lihat fotonya si Cindy Sherman ini emang
Gayanya seperti itu ya ternyata ya. Iya. Nih orang butuh teman buat cerita sih. Fotonya serem banget. Ya dia cukup bercerita dengan fotonya aja. Iya sih. Nggak, gue rasa dia juga udah gak butuh temen lagi sih. Jual 41 miliar anjir. Iya bener. Tajir juga. Tapi ini masuk ke dompetnya dia nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu sih ya. Kalau makanya itu tadi, apakah memang si fotografernya harus tiada dulu? Makanya jual foto lu 41 miliar. ya, Biar gue ngerasain lah ya. Ya 1M nya dulu. Biar gue ngerasain dulu lah ya, karya gue ya. Lu compare sama dia nih. Ini foto 40 miliar. Foto gue nih 1M, bagusan gue kan. Ya. Oke, foto. Boleh sih, coba foto terbaik lu, coba gue pasarin di NFT. Kita buat konsep dulu, trennya. Kita bikin value-nya. Gue rasa nilai itu kan yang nyiptain kan manusia itu sendiri kan. Iya. Gimana lu ngemasnya, bagaimana lu kayak lu ya yang penting lu percaya kalau misalnya emas itu berharga. Jadi lu yang nilain gitu loh. Kan semuanya masalah apa sih? Liability kan. Beneran value lu yang nge-create, lu yang konsepnya lu yang tahu, lu yang buat, dan lu kesepakatan bersama. Kita tinggal ngumpulin bayar yang sepakat gitu loh kalau ini mahal. Iya, benar. Ya, kita jadiin eksperimen nih. Cobalah ya. Bagi 2 kan? Bagi 2 aja. Ya udah. 9 nih ya. 9 dan ke-8 karya foto Richard Prince, Untitled juga nih dia nih, ngikutin si Cindy Sherman nih, Untitled. Oh tapi ada cowboynya. 2000, tahun 2000, memotret seorang cowboy tak dikenal sedang beraksi. Oh jadi dia nggak kenalan nih ya sama cowboynya ya. Main foto aja nih. Tapi ini yang lu lihat kayak lukisan ya? Kayak lukisan. Iya kan? Kayaknya ya kita foto kuda tuh mahal. Gimana? Kita misalkan nih lagi memfoto orang naik kuda, mahal loh fotonya. Bisa jadi mahal juga kan, karena pelukis itu kan juga suka ngelukis kuda ya. Kayaknya tuh banyak karya-karya lukis dengan kuda. Ya ikan sama bebek juga banyak. Iya sih. Ikan koi. Iya. Ikan mas ya. Sama bebek banyak juga sih. Cuma maksud gue yang mahal tuh foto kuda. Foto kuda ya. Iya gak sih? Yang dipajang di ruang tamu, yang dipajang di kamarnya atau di mana tuh pasti foto kuda. Yang lu lihat. Kalau misalkan main lah kemana gitu, gue keseringan sih ngeliat foto kuda sih pasti. Bukan benteng ya? Takeshi. Bukan. Oh bukan. Catur. Oh benteng catur. Benteng catur. Ya kuda simbol apa ya? Mustang, mobil mahal ya. Makanya mobil juga mahal tuh Mustang. Iya, cuman mobil kuda nggak semahal Mustang kan? Menurut lu kenapa ini bisa mahal? Karena objeknya kuda itu tadi yang gue bilang. Oh gitu. Iya nggak sih? Karena ya itu tadi yang gue bilang, pelukis tuh suka ngelukis kuda. Tapi ini enggak ya? artsy sih. Tapi ini keren sih, maksud gue. Ini tapi tahun 2000 loh. Iya tahun 2000 loh. Tapi masih pakai film sih ini fotonya. Tapi ini langsung langit ya belakangnya ya. Iya, Gursky aja nggak kayak gini. Tuh, noise banget kan? Langsung langit loh. Iya, ini kan padang gurun ceritanya. Padang gurun, tapi langitnya biru banget ya. Maksudnya
kayak dia berlari di atas langit. Ya nggak sih, kalau yang lu lihat gimana? Iya. Dia berkuda di atas langit nggak sih? Kesannya ya. Iya. Benar. Tapi di luar dari noise grade-nya ya. Ini speednya pas sih. Secara tekniknya ya. Secara teknik. Jadi yang ngeblur speednya tuh cuma di kaki kuda yang sini doang. Iya. Sisanya sih secara yang lainnya tajam ya. Secara teknis ya sebetulnya. Orang wujudnya juga tajam, nggak ngeblur lah gitu. Topinya pun kelihatan. Dan siluetnya tuh keren sih ini. Maksudnya dia nggak perlu memperlihatkan wajah si. Iya, jadi kayak anonimus gitu ya. Kudanya, keren. Si pengendara kudanya kan. Keren sih ini. Ini oke sih. Mahal dia, 41 miliar. Gue kira ini iklan Marlboro loh. Oh iya ya. Kuda putih juga ya Marlboro ya. Wah lupa gue. Coreng apa? Ya oke lah. Cuman lah ya. Ya ini miliarder US lah ya. Pastinya nih yang beli. Yang suka kuda yang kayak lu bilang gitu. Oh iya. Pasti ornamen kuda di rumahnya banyak gitu loh. Bener. Ini gue kurang nih ada kuda pakai koboi nih. Beli. Ya oke. Nih prosesnya lelang lah ya pasti ya. Bisa sih. Ya karena kan ini juga udah lama. Karena gue kayaknya belum pernah. Ya mungkin gue belum pernah datang ke pameran-pameran pameran-pameran foto yang harganya tua wow ya. Oke, 8 ya. Ke-8. Ini Gurski lagi nih. Ya lo tebak aja deh nih. Dari ininya. Nih. Foto siapa ini? Coba tebak. Kalau ini sampai Gurski ke-6 ya. Dia immortal ya. Dari tahun ke tahun loh dia. Dari tahun ke tahun laku mulu loh. Ke-6 ya ini ya berarti ya. Harusnya Gurski. Foto ke-6 Gurski. Coba apakah Gurski? Yoi. Lu mulai makin ini ya. Mendalami foto dari Andreas Gurski ini ya. Iya, maksudnya lu makin mengenalinya ya. Gue rasa ini sebetulnya artikel Gurski. Gurski lagi nge-GB yang lainnya aja nih. Nge-GB. Berjudul 2001. Pertamanya dia di mana sih? Di tahun berapa? 90-an ya? 2000. Oh, dia masih di 2000-an deh. 2000. Ini 9. Oh iya. Dia udah ada di 93. Oh, 93 nih justru. Yang lebih tua lagi 93. Ini 98. Ya benar. Yang paling tua 93 tuh yang tadi kita lihat ya. Yang ini 2001. 99 sen. Tripticon. 46 miliar. Buat contoh merchandising ya. Merchandising. Ini di supermarket nih baru ya. Iya. Iya, lagi-lagi dia emang suka dengan garis lurus. Gue masih gak paham kenapa nih. Astagfirullahaladzim. Dia tapi udah laku 6 foto loh. Kaya loh dia. Ini gara-gara nama gak sih? Kalau gue bilang ya. Kita cari ya. Nggak maksud kayak gini. Lu bayangin, lu punya 2 atau 3 foto yang masterpiece gitu ya. Yang 2 atau 3 foto itu tuh jadi secara tidak langsung memberikan lu signature. Oke. Ya. Dan orang-orang udah tahu kalau misalnya ketiga foto lo tuh harganya udah mahal gitu loh. Itu kan berarti kan udah ngasih benchmark tuh. Iya benar. Ke orang itu.
benchmark di harga dulu deh. Oh iya, oke. Dia dan tiga foto lu yang harganya udah mahal itu kan jadi signature lu kan. Jadi seolah-olah kayak gaya foto lu tuh kayak gitu. Dan kedepannya itu udah riding the wave dari karya-karya sebelumnya aja. Iya. Ya kayak misalnya kita di sini fotografer yang terkenal siapa? Darwis misalnya. Om Darwis, terus Anton Ismail, Arbain Rambe. Nah, misalnya itu foto by mereka gitu. Ya itu langsung naikin value kan? Jadi orang udah nggak mikirin ininya. Iya. Apakah seperti itu? Enggak, kalau gue rasa si Andreas Gursky ini setelah kita melihat 6 foto yang lain lah. Menurut gue yang dijual itu adalah kekonsistenannya dia, cara melihat sih. Kayaknya yang dijual itu. Jadi nggak kayak semerta kayak. Mungkin dia pada saat itu sebagai fotografer profesional aja nih, dari Jerman dia ternyata. Jerman Photographer and Professor. Oh, dia seorang profesor. Lahir 15 Januari 1955. Udah 70 tahun ya. Belum meninggal loh nih. Jadi karya-karya tadi yang kita bilang, apakah karya itu seharga mahal itu si senimannya itu harus meninggal atau belum? Ternyata belum ya. Ternyata maksudnya nggak harus ya. Dia bisa bahasa Inggris nggak? Nggak tahu ya. Terus kita wawancara. Gimana ya? Iya wawancara aja emang. Ya kagak pakai Zoom kayak atau apaan. Oh gitu. Berani gak lo? Lu berani? Ya berani lah. Bahasa Inggris gue jelek. Ya lu aja deh ada ChatGPT ya? Ngobrol pakai ChatGPT gue. Kan di translate. Oh gitu. Kalau nggak salah ya. Yang keren ya? Gue tanya, Om kok bisa mahal Om? Iya. Kayak apa Om? Kayak Om lah. Kalau kayak ntar kasih duit. Bukan. Ya nggak apa lah, duitnya banyak itu. Iya. 40 miliar cowok. Lihat nih artworknya dia tuh, ya kan? Tuh, memang sepertinya gaya fotonya seperti itu sih. Ya. Nah tuh, ya kan? Setelah kita melihat dari nah ini ini dia bukan? San Francisco, iya benar. By Andreas. Nah, ini baru nih, ini perspektif keren nih. Ini gue baru bisa bilang, oke, lu keren. Ya konsistennya dia tuh. Apa mungkin seperti ini? Kemarin foto-foto sebelumnya tuh terlalu sederhana menurut gue kali ya. Jadi gue kurang relate. Iya. Tapi ini nggak termasuk foto termahal dia loh. Tapi gue disclaimer dulu ya, gue nggak bilang kalau misalnya fotonya itu mudah. Mungkin nggak semudah itu, tapi possible untuk gue lakukan. Iya, cuman lu nggak kepikiran kan bakal foto kayak gini. Dan karena itu tidak menarik buat gue. Ya karena hanya dia doang tuh yang melakukan. Mungkin ya lo punya sudut pandang lain lah gitu. Kalau misalkan lo foto ya interest yang beda itu. Iya, setuju. Tapi yang gue hargai di sini ada ya kekonsistenan dia aja nih. Dia punya karakter. Nih, ini tadi nih. Oh bukan. Set ini kayak kartun banget ya. Iya. Warnanya pun kayak jadul banget ya. Kalau kesannya tuh kayak jadul gitu warnanya. Tuh. Ya ternyata memang karyanya seperti ini ya. Buset, ini lagi musim mana? Itu tempat yang sama kan? Ini bukan, mana yang tadi? Ini yang kuning. Tempat sama-sama yang ini kan? Oh benar. Lagi kemarau. Mungkin ini yang lagi kemarau ya. Tapi yang laku yang hijau ya. Yang terjual yang hijau nih. Yang kemarau kurang. Plot twist ini sebetulnya abis ini ntar koboynya lewat.
Yang tadi. Iya, tadi. Tapi beda sih ini ya. Beda orang. Beda langit. Coba next lagi tadi, satu lagi. Kok satu lagi di atasnya. Jeff Wall. Karya dari Jeff Wall. Death Drop Talk 1992 tentang tentara perang Afghanistan yang sedang beristirahat. Nah, ini fotografer perang nih. Oh iya, benar-benar terjual. Terjual 50 miliar. Ini fotografer perang nih. Ini mahal. Ini prajuritnya dapat nggak? Kan kejual tuh 50 miliar. Dapat penghargaan lah. Maksudnya penghargaan, dapat duitnya nggak? Kurang tahu ya. Ini kan nggak ada yang di blur nih. Makanya jelas banget ini. Ini tapi siapa yang mau beli ya? Oh ini mungkin kalau apa namanya? Dibeli sama koran mungkin sih. Oh iya, sama koran. Kemahalan nggak tuh 50? Kayaknya enggak deh. Untuk mendapatkan berita yang ini? Iya, buat ngasih. Ini atau mungkin ya fotonya powerful banget sih. Negaranya yang beli. Negara siapa? Ya ini yang lagi perang ini, maksudnya untuk ditaruh di buku sejarahnya atau di buat dokumentasinya mereka. Museum sejarahnya kan. Apa sih namanya? Museum nasionalnya lah. Iya kan? Oke. Yang sedang beristirahat ini dia nih, para tentara. Oh well. Oke. Jadi lu siap jadi fotografer perang? Enggak, aduh. Lah kan harganya mahal loh, 50 miliar. Ya bodo amat 50 miliar. Nyawa gue gak seharga segitu gue rasa. Iya. Oke, foto berikutnya ya. Selanjutnya diisi oleh karya fotografi ciptaan Gilbert and George. Ini karya yang kedua ya. 1973. Karya yang mana ya? Oh, yang tadi ya. Oh, emang suka kolase gitu ya dia ya. Konsepnya. Foto pertamanya ya. Iya. Ini 1977 tadi. Ini 1977. 1973. Lebih tua lagi nih. Ini lebih tua, 1973. Lebih awal. Dia memang ternyata suka seperti ini fotonya ya. Membuat komposisi kolasenya. Ya, jadi pada saat dia mengkoleks foto-fotonya. Berarti ini berapa kali berapa ya? Nggak tahu sih ya ukurannya nih berapa kali berapa. Ini jatuhnya kan storytelling ya. Storytelling melalui koleksnya dia tuh, kolasenya, cara dia berkolase. Ibaratnya dia bikin mading lah. Secara komposisi sih emang keren sih. Ini oke lah ya buat dibeli ya. Beli kita. Ini kalau misalnya ada di rumah gue kayak angker deh. Mending yang merah tadi. Ya merah juga angker ya. Dia memang seperti itu ya gayanya ya. Oke. 51,9 miliar. Ya udahlah ya. Foto berikutnya ya, Cindy Sherman, fotografer self portrait ternama, punya karya foto termahal di dunia. Lagi-lagi ya Cindy Sherman ya, dia selalu ingin memfoto seorang wanita ya. Tapi ini tuh dengan orang yang sama loh wajahnya. Ini dari tadi bukannya foto dia ya? 19. Self portrait ya? Kalau ini tadi self portrait juga ya? Oh, kita jadi penasaran nih sama Cindy Sherman. udah tua bro. Iya, dia 1 tahun di atasnya Burski.
Andreas Gursky. Gursky, ya. 19 Januari 1954. Masih hidup ya? Masih hidup juga. Ternyata memang, apakah ini self portraitnya semua ya? Jadi self portrait ya? Iya loh. Self portrait. Ini seniman sih, baru nih. Gokil. Beneran. Tapi kalau misalnya di luar negeri mungkin lebih bisa dihargai kali ya foto daripada di sini. Iya ya. Kita di sini ladang. Iya. Ternyata dia memang bener sih, fotografik self portrait. Bener. Ya kalau di sini mata uang kita adalah like and subscribe. Iya. Enggak sih? Kayak di Instagram banyak yang follow. Di YouTube kita menilai karya kita di situ. Kalau di luar udah langsung pakai uang. Ya gue paham sih. Tapi kenapa self portraitnya dia bisa dihargai semahal itu ya? Backgroundnya dia karena konsistensinya sama kayak si Gursky. Bener sih. Karena dia ya beda 1 tahun lah. Kemungkinan dia mempunyai ide yang sama ya. Enggak ya? Mempunyai ide yang sama ya. Ya benar sih, maksudnya lu konsisten sebagai seniman kalau lu punya konsistensi di suatu hal, ya secara tidak langsung lu bakalan mempunyai keotentikan di hal itu. Ya seandainya nih lu terus nggak berhenti nih di foto panggung sampai 30 tahun, gue rasa lu bakalan jadi salah satu legend di foto panggung. Tapi masalahnya gue udah jadi YouTuber nih. Podcaster. Benar. Oke. Respect ya. Oma Cindy. Oma Cindy. Ternyata dia dari tadi self portrait, guys. Dan ini adalah foto dia yang keberapa ya? Ketiga ya? Ke-1, 2. Ketiga ya tadi. 1, 2, 3, 4. Keempat. Foto dia keempat yang terjual ya. Dan ini self portraitnya dia pada saat masih muda. Pada saat dia di tahun 1981. Bagus. Secara konsepnya dia bagus sih. Nah, ini foto siapa lagi nih? Kayaknya Cindy lagi ya? Nggak tahu sih, coba kita lihat. Oh bukan. Jadi foto selanjutnya ini oleh Richard Prince dan berjudul Spiritual America. 1981, terjual 54 miliar ya. Oh, dia fotografer paintings. Oke, jadi karya-karyanya dia itu emang oke. Sebutannya adalah fotografi painting. Yang ini cowboy tadi nih, bukan? Bukan ya? Bukan. Iya deh kayaknya deh. Si Richard juga deh cowboynya. Iya, Richard Prince juga nih. Tapi kudanya beda tadi. Emang jadi, kayak gitu ya. Fotonya emang stylenya emang dibuat kayak gitu ya. Jadi ternyata foto ini tuh di painting sama dia. Gimana? Di painting, digambar, di drawing. Jadi fotonya gambar ulang gitu. Iya. Benar. Ini itu salah satu ide yang pengen gue lakukan pada saat TA. Tugas akhir gue mempainting foto, gambar foto. Jadi dia melukis. Jadi ini foto hitam putih misalkan. Dia warnai dengan manual, dengan drawing. Makanya warnanya seperti itu tuh. Ini. Makanya kayak kok ini bisa kayak gini. Dari tadi tuh gue mikir. Itu masuk time ya? Itu aslinya begitu? Bagaimana?
Kayaknya aslinya ini deh. Lalu dia drawing lagi warnanya. Warna fotonya tuh di drawing lagi sehingga kelihatannya lebih kontras gitu loh. Oke. Gokil. Berarti dia salah satu orang yang menjadi inspirasi gua nih. Yoi. Mas drawing. Prince ya. Iya, fotografi painting. Jadi kemungkinan ya foto yang tadi juga dilukis nih sama dia, diwarnai lagi. Oke, foto berikutnya lagi nih. Oke, udah 7 foto ya. Yang kedua loh. 7 foto dengan foto yang sama. Bener. Kedua dengan foto yang sama yang tadi ya. Cuma lebih mahal nih. 1999. Rain 2. Oh, tadi yang Rain 1 ya. Ini yang 2. Gue masih gak tau. Sumpah ini gue cari cara beneran ntar kita zoom bareng deh nih. Pengen tahu gue. Iya, bener. Pengen ngobrol gue. Udah 7 foto. Laku ya. Tajir. Yang penting lurus pokoknya. Iya. Foto pertama, foto terakhir nih ya, termahal artinya. Jadi ini adalah foto termahal 1,2 miliar. Yang kedua 60,4. Yang pertama 91,2 miliar. Ini 1 sama 2-nya signifikan banget perubahannya. Peter Lik. Dan ini di 2014. Karya yang muda sih ini. 2014. Iya. Challenge-nya lebih sedikit daripada yang lain menurut gua karena sudah dimudahkan dengan teknologi ya. Ini tuh di daerah mana ya? Gurun pasir ya? Ini di daerah kayak tebing-tebing yang terbelah-belah gitu kan? Bisa aja juga ini di pesisiran pantai. Yang kayak fotonya Windows background. Oh iya betul. Jangan ada yang kayak gitu. Iya. Dan tapi ini gue kalau ngelihat ini kayak di dalam air. Iya nggak sih? Kayak refleksi cahaya yang di tebingnya tuh, di tembok tebingnya tuh kayak ya. Di dalam air gitu. Tapi ini debu-debu ini kan nggak bisa lu lihat di air. Iya sih. Iya makanya gue kayak ngelihat di dalam air. Tapi ini Phantom. Peter Lik ya, penasaran gue. Semuanya aja lu search satu. Asli gue penasaran loh. Oh Peter Lik. Oh ini kok yang tadi di foto nih. Enggak ya? Ini taunya nih semua sudah orang deket nih. Orang deket yang jadi modelnya. Peter Lik ya. Oh dia seorang dokumentaris, fotografer dia. Australia, fotografer Australia asalnya. Tapi dia yang laku satu ya fotonya ya, langsung termahal tapi 91 miliar, mengalahkan semua foto-foto yang tadi. Tapi ini kan juga pernah kayaknya nggak asing kan? Iya bener-bener nggak asing. Iya yang di Windows ya. Kalau nggak di Windows lo pakai handphone ya? Di handphone ya. Lo sempet pakai Android nggak? Sempat pakai. Suka ada karuselnya kan? Iya betul. Nggak asing. Ini nggak asing, gue pernah lihat nih Wakanda juga nih. Tapi dia tuh ini gue juga pernah lihat. Oh ini foto-foto dia, oke sih. Iya foto-fotonya dia nih ternyata ya. Nah ini yang berwarnanya nih. Yang tadi kan hitam putih, tapi yang laku hitam putih ya. Yang laku yang hitam putih. Soalnya lebih kelihatan apa ya? Lebih dramatis ya? Bukan dramatis, lebih dalam. Bener nggak sih penyebutan gue lebih dalam? Bener. Lebih
Dimensinya lebih terlihat sih. Lebih nyerap. Lebih nyerap, bener kayak kita keserap. Gue nggak tahu sih ini dia kayak gimana, cuman yang ada di pikiran gue sih gitu. Soalnya PR banget sih kalau misalnya nunggu momen bener-bener pasir nggak bakalan bisa kalau runtuh ke gitu atas ya. itu. Gue mikirnya itu paling possible kan dilempar ke atas gitu kan. Tapi kan enggak kan. Enggak ada orangnya soalnya ini di bawah kan. Bisa aja sih sebetulnya. Dilempar ke atas gini. Jadi pakai tali. Tali perusik gitu misalnya, ya tali rafia kayak atau apa, terus diikat ke kayu, dibuat plus gitu, dikubur, habis itu ditarik. Kan kita butuh split secondnya doang nih, misalnya ini kayak bisa ditarik set ke atas, habis itu foto. Iya bisa juga sih. Kalau misalnya daripada jatuhin taburin pasir dari satu, atas ya. takutnya kan kalau dari atas tuh kan jadi kan ke bawah gitu kan. Bener. Oh iya ya. Sedangkan dia enggak ya. Dia justru dia ke atas. Oh iya bener sih. Gue ngelihat pusarannya tuh ke atas sih. Tapi kalau misalkan emang bener ke atas, ya yang possible yang bisa gue pikirin sekarang ya pakai itu tali diituin ke atas, tarik cepat, terus ya itu kalau misalkan memang si pasirnya beneran ke atas secara alami, berarti ya ada pusaran angin ya. Ini juga dia pakai slow speed kan, halus banget tuh. Iya slow speed. Karena kan ya mungkin sebenarnya ini ada angin, terus kayak pasirnya tuh kan bertebaran kayak cuman di sekitarnya sini tuh kita nggak bisa lihat ya gara-gara sunbeamnya ya. Itu juga kita bisa sih melihat tebaran si pasirnya kan. Gue belum gue harus coba sih, cuman susah banget buat dapetin posisi kayak gini di Indonesia. Iyalah. Jadi kalau kita lihat tuh kayak ini ya, pasir terjun kan, kalau di Indonesia ya air terjun lah ini ya, kita lihat cahaya ini kan air terjun, ini pasir terjun. Oke, jadi dia mempunyai foto yang termahal ya, Peter Lake, congratulations. 91 miliar ya. Nah makanya kayak kalah tapi masih menangan si Andres Gursky, laku 7 foto loh. Lebih dari dia cuma jual 1. Dia laku 1. Dia cuma dapat titel termahal tapi bukan terkaya. Nah ini loh maksud gue, kayak pelaku seni ini jatuhnya kan pelaku seni kan. Iya betul. Dan lebih terspesifik ke fotografi. Hal-hal yang kayak begini kan sebetulnya udah di luar nalar kita yang sebagai profesi di Indonesia lah. Kita nggak, ya lo aja tadi nggak sampai nggak bisa mikir kira-kira foto lo tuh mau dihargain berapa. Nah bahkan untuk satu foto itu di atas 50 juta aja buat secara garis besar pekerja fotografer kan juga nggak kepikiran ke situ kan. Iya. Nah menurut lu sebagai pelaku seni itu kira-kira apa ya yang bisa jadi menumbuhkan kayak nih gue bisa nih naruh nih harga foto gue yang nggak usah muluk-muluk kayak si Peter Lake lah, nggak usah yang 91 miliar. Iya 10 juta aja deh. Ya aja 50 juta deh, yang 10 juta ini foto yang mana gitu 1 miliar 50 juta jiper gitu loh maksud gue. Kayak pekerja seni tuh kan juga butuh apresiasinya. Iya benar sih. Kayak kurang maksud salahnya kita kurangnya di mana? Kita
kerangka berpikirnya ada yang salah di mana dalam kita itu menangkap pekerja seni ini, menangkap apa sih, menerima, merangkul. Menangkap apaan? Ya gitu loh. Iya, merangkul mereka lah ya. Ya lu udah pernah ngelihat pameran foto mahal di Indonesia? Gue belum sih, jadi gue nggak punya data juga. Gue tuh paling sering ya nonton datang ke pameran foto jurnalis sih waktu gue. Oh jurnalis ya, iya kebanyakan datang ke galeri Antara salah satunya itu. Lebih sering datang ke situ sih, melihat foto-foto jurnalis. Sedangkan melihat foto yang dijual gitu belum pernah sih, foto-foto yang dijual ya. Itu belum pernah sih gue di Indonesia ya. Iya belum kan, ngelihat ke pameran foto mahal. Belum pernah sih gue. Cuman kayak menarik sih. Kayak menarik deh. Ada nggak ya pameran foto gitu ya? Yang kita dengan dijual? Buat. Iya kita kumpulin pelaku seninya. Terus kita kasih, lu taruh harga aja. Yang menurut lu ini berapa? Kita bikin exhibition ya gitu loh. Kita buka. Iya. Untuk suruh mereka menjual karya-karyanya ya. Iya. Benar. Dan dengan harga yang menurut lo layak. Benar. Tujuannya bukan buat dibeli. Ya tapi kalau buat ada yang beli sih alhamdulillah. Tapi at least tuh ngasih kayak, ayo lu tuh juga salah satu peran lu tuh juga gede gitu loh. Jadi nggak, pelaku seni tuh kan masih kebanyakan agak dipandang sebelah mata ya. Ya mohon maaf kalau gue salah, cuman maksud gue kayak misalnya gini, misalnya nih lu punya pacar nih, lu mau ngelamar gitu. Terms job fotografer sama misalnya lu jadi karyawan di perusahaan A itu punya efek yang beda gitu loh. Padahal sebetulnya kan ya gue pernah bahas belum sih di sebelumnya? Yang mana? Iya, profesi fotografer tuh ada pilihannya gitu loh. Oh iya. Belum pernah deh. Iya, itu jadi pekerjaan yang diakuin. Oh oke. Tapi seolah-olah kayak fotografer itu, ya itu yang gue alamin sih. Maksudnya kayak fotografer kayak gitu loh. Padahal ya ada profesinya. Iya, ada jobnya, ada pekerjaannya. Iya. Ya maksudnya iya ada ya pekerjaan itu kan. Ya nggak kalah pentingnya dengan lu jadi karyawan di perusahaan mana atau perusahaan B, perusahaan C dan whatever gitu loh. Maksud gue ya untuk sesuatu yang memang jelas ada kebutuhannya aja itu agak dipandang sebelah mata, apalagi pekerja-pekerja seni lain yang memang kadang-kadang tuh kita tidak bersentuhan gitu loh. Kayak emang lu mikirin gitu yang pekerja tari, kan lu nggak selamanya lu ngelihat pertunjukan tari kan. Mereka apa kabar gitu loh. Terus ya kalau musik kita lebih bisa appreciate lah ya. Iya. Ya banyak deh pekerja seni gitu loh yang seolah-olah tidak terlihat. Bener sih. Tapi itu di kacamata gue ya. Kalau misalnya ternyata gue salah ya jangan dimarahin dong. Maksud gue Iya. Gue gini, maksudnya melihat dari bagaimana, bukannya bagaimana gue tidak melihat mereka dihargai, tapi gue melihat pandangan orang-orang di lingkungan gue. Bagaimana, bukan di lingkungan gue juga sih, lingkungan gue juga nggak setoksik itu juga. Maksudnya bagaimana gue nge-observe, gue menganalisa
yang lu lihat lah. Ya. Yang penilaian gua melihat orang-orang menilai vlog seni lah. Ya kayak properti lah. Misalnya kayak di apa namanya? Gue boleh sebut ini gak sih? Ya kayak misal Opera Van Java lah misalnya. Itu kan ada propertinya tuh. Iya betul. Propertinya tuh kan ada yang buat gitu loh. Iya sih, bener sih. Maksudnya ada yang bikin lah tuh properti yang ada di TV yang mereka pakai propsnya. Yang mereka pakai untuk dibanting-banting, iya, buat dirusakin gitu. Itu mereka itu ada yang buat. Iya betul. Maksudnya nggak ada itu, lu bisa nggak ketawa gitu loh untuk jokes yang bener. ekstrim. Ya gitu sih. Tapi ya itu tadi kan, banyak berpikir beberapa kali untuk menjadi seniman tuh. Iya kan? Makanya itu kan banyak. Ya misalkan dulu lah mau jadi apa, gitu kan. Maksudnya kayak nggak pasti gitu ya. Nah sebetulnya yang bikin nggak pasti itu siapa? Kalau diem lagi. Siapa ya? Tapi nggak juga kan? Nggak juga gitu loh. Maksud gue kalau misalnya memang ya itu ya balik ke idealis nggak idealisnya juga sih. Apakah memang kalau misalnya lu menuju ke jalan yang terlalu seniman juga jadi nggak ada arahnya kah atau kayak gimana? Nggak tahu juga kan? Iya. Udah berapa jam nih? Ini episode terlama kita ya, yang nanti akan lo edit juga. Oke, silakan tutup lensa. Tutup lensa ya. Kita lanjut diskusi minggu depan. Diskusi apa lagi? Banyak sih ya. Banyak banget. Nggak akan ada habisnya ya. Nggak diskusi kan, itu ya. Nggak. Kan kita ngobrol bukan diskusi. Oh bener, kita ngobrol ya. Tapi ya dari ke episode sekian ya, dengan kita ngobrol kayak gini nih, kita bikin kayak gini, ya jadi bikin ngebuka pemikiran gue sih. Maksudnya jadi belajar lagi gitu gue, jadi tahu lagi, jadi tahu nih kalau ada foto termahal. Iya. Gue juga foto pertama gitu ya. Jadi banyak tahu ya. Ini gue jadi kebuka untuk motivasi gue di bidang seni sih. Kalau misalnya ternyata ya, kalau misalnya atau mungkin di sini enggak, mungkin di belahan dunia lain tuh bisa menghargai gitu. Dan apalagi sekarang juga dimudahkan sama internet. Iya betul sih. Ya walaupun juga bisa gampang dicolong orang ya berarti. ya kreatif nggak boleh mati sih menurut gue. Ya seni ilmuwan pun juga dengan kreatifnya dia berpikir kan. Seninya di situ. Benar. Oke. Tapi apakah karya AI nanti bisa mahal? Bisa juga ya. Bisa dan harus mahal. Harus mahal. Kalau enggak kita jadi tidak menghargai teknologinya. Oke. Coba. Udah ada belum ya? Apanya? Karya AI termahal. Belum ada kali ya. Oke. Kampret sih kalau ada. Udah AI mahal lagi ya. Aduh. Oke. Kita lanjut minggu depan. Oke. Tutup dulu. Karya AI termahal. Iya.